Di tengah kemegahan Samarkand, kota ilmu dan peradaban, hiduplah seorang ulama yang sangat dihormati. Jubah hitamnya yang sederhana dan tutur katanya yang menenangkan membuat rakyat percaya. Ia adalah seorang wali, kekasih Tuhan yang berjalan di muka bumi. Setiap nasihatnya didengar, setiap doanya diaminkan. Namun, tak ada yang menyangka, di balik tirai kesalehan itu, tersembunyi sebuah ambisi gelap yang siap membakar seluruh kota. Kisah ini adalah pengingat abadi, bahwa topeng paling berbahaya adalah topeng yang dikenakan atas nama iman. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menggali sebuah episode kelam dari sejarah Samarkand. Sebuah cerita tentang pengkhianatan yang dibungkus dengan jubah kesucian. Mari kita mulai perjalanan ini. Di pasar-pasar Samarkand yang ramai, sang ulama mulai menenun jaringnya. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang surga dan neraka. Ia mulai berbisik tentang ketidakadilan, tentang pemerintah yang dianggapnya telah melenceng dari ajaran agama yang murni. Sasaran utamanya adalah para pedagang kaya, tulang punggung ekonomi kota. Dengan kefasihannya, ia melukiskan gambaran sebuah pemerintahan ideal yang akan ia pimpin, sebuah tatanan yang lebih adil dan lebih diridai Tuhan. Lihatlah para penguasa kita, bisiknya dalam pertemuan-pertemuan rahasia di malam hari. Mereka hidup dalam kemewahan, sementara pajak mencekik usaha kalian. Apakah ini cerminan dari Islam yang kita yakini? Kita harus merebut kembali kemurnian agama kita. Kata-katanya seperti madu beracun. Para pedagang, yang memang merasakan beban pajak yang berat, mulai terpengaruh. Mereka melihat sang ulama bukan lagi sekadar pemimpin spiritual, tetapi juga seorang pembebas. Mereka mulai menyumbangkan harta mereka, emas dan perak mengalir deras untuk mendanai gerakan suci ini. Mereka tidak tahu bahwa dana itu tidak digunakan untuk membangun madrasah atau membantu fakir miskin. Dana itu digunakan untuk membeli senjata dan merekrut tentara. Secara diam-diam, di bawah tanah dan di lorong-lorong tersembunyi Samarkand, sebuah pasukan rahasia mulai terbentuk. Mereka adalah para pemuda yang bersemangat, para pengikut setia yang percaya bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah. Mereka dilatih bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk menumpahkan darah. Sang ulama, dengan karismanya, berhasil meyakinkan mereka bahwa memberontak terhadap pemerintah yang sah adalah sebuah jihad. Rakyat jelata, yang memandangnya sebagai sosok wali, tidak menaruh curiga sedikit pun. Mereka melihat para pemuda yang berlatih itu sebagai penjaga kehormatan agama, bukan sebagai pion dalam sebuah permainan kekuasaan yang mematikan. Kota itu seperti gunung berapi yang tenang di permukaan, namun di dalamnya, magma pemberontakan siap meletus kapan saja. Sang ulama telah berhasil mengubah kepercayaan menjadi senjata. Dan kemudian, hari itu pun tiba. Saat fajar menyingsing, genderang perang ditabuh bukan oleh musuh dari luar, tetapi dari dalam kota itu sendiri. Pasukan rahasia sang ulama keluar dari persembunyian mereka, menyerbu pos-pos penjagaan dan istana gubernur. Samarkand terperanjat. Kekacauan meledak di jalan-jalan yang tadinya damai. Rakyat yang selama ini memujanya, kini terjebak dalam baku tembak antara pemberontak dan tentara pemerintah. Banyak yang bingung, tidak mengerti mengapa wali yang mereka hormati justru membawa pertumpahan darah ke kota mereka. Mereka yang tadinya mengeluh-elukan namanya, kini harus lari menyelamatkan nyawa dari pertempuran yang dikobarkannya. Mereka sadar, terlalu terlambat, bahwa mereka hanyalah bidak catur dalam ambisi politik sang ulama. Dalih menegakkan agama yang murni hanyalah asap untuk menutupi api keserakahan akan kekuasaan. Kabar pemberontakan di Samarkand dengan cepat sampai ke telinga khalifah di ibu kota. Ini bukan sekadar kerusuhan lokal, ini adalah ancaman serius terhadap stabilitas kekhalifahan. Khalifah tidak ragu-ragu, ia segera mengirimkan pasukan elite yang dipimpin oleh jenderal terbaiknya. Pesannya jelas, tumpas pemberontakan ini sampai ke akarnya, tanpa belas kasihan. Pasukan kekhalifahan yang perkasa bergerak cepat. Mereka jauh lebih terlatih, lebih terorganisir, dan lebih berpengalaman daripada pasukan pemberontak yang hanya berlandaskan semangat buta. Pertempuran sengit terjadi di gerbang Samarkand. Namun, perlawanan para pemberontak tidak bertahan lama. Satu persatu, pertahanan mereka hancur lebur. Kota yang mereka coba rebut justru menjadi saksi kehancuran mereka. Jalanan Samarkand yang tadinya ramai dengan perdagangan, kini basah oleh darah. Pasukan khalifah menyisir setiap sudut kota, memburu sisa-sisa pemberontak. Mimpi sang ulama untuk mendirikan dinastinya sendiri hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa hari. Janji-janji surga yang ia tawarkan kepada pengikutnya,
berubah menjadi neraka duniawi di depan mata mereka. Di tengah kekacauan itu, sang ulama mencoba melarikan diri. Ia menanggalkan jubah kebesarannya, mencoba berbaur dengan warga biasa. Namun, wajahnya terlalu dikenal. Seorang prajurit mengenalinya dan ia pun ditangkap tanpa perlawanan berarti. Harisma yang dulu memancar dari dirinya, kini lenyap, digantikan oleh wajah pucat penuh ketakutan. Ia diseret ke hadapan jenderal pasukan khalifah. Saat penggeledahan dilakukan di tempat persembunyiannya, sebuah penemuan mengejutkan mengubah segalanya. Bukan hanya tumpukan emas dan senjata yang ditemukan, tetapi juga sebuah peti berisi gulungan surat-surat rahasia. Surat-surat itu bukan berasal dari ulama lain atau dari para pedagang. Surat-surat itu datang dari seberang sungai Akses, dari musuh bebuyutan kekhalifahan, sisa-sisa kekaisaran Persia lama. Isi surat itu membongkar segalanya. Ternyata, sang ulama bukanlah pejuang agama yang idealis. Ia adalah agen bayaran, seorang mata-mata yang dibayar mahal untuk menciptakan kekacauan dari dalam. Pemberontakan yang ia dalangi bukanlah untuk memurnikan agama, melainkan bagian dari konspirasi besar untuk melemahkan kekhalifahan dan membuka jalan bagi invasi musuh. Seluruh gerakannya, semua retorika agamanya, hanyalah sandiwara besar. Ia telah menjual agamanya, pengikutnya, dan kotanya demi emas dan janji kekuasaan dari pihak asing. Pengkhianatannya jauh lebih dalam dan lebih busuk dari yang pernah dibayangkan. Ia tidak hanya mengkhianati pemerintahnya, tetapi juga mengkhianati kepercayaan ribuan orang yang tulus memandangnya sebagai panutan. Ia telah memperalat iman mereka untuk tujuan yang paling hina. Bagi seorang pengkhianat sekaliber ini, tidak ada pengadilan yang megah. Tidak ada panggung untuknya memberikan pembelaan terakhir. Eksekusinya diputuskan untuk dilakukan secepatnya, tanpa upacara, untuk menghapus aib ini dari sejarah kota. Pada suatu malam yang kelam, saat badai pasir mengamuk di luar tembok Samarkand seolah alam pun murka, sang ulama dibawa ke alun-alun yang sepi. Di hadapan segelintir prajurit, hukuman mati dijalankan. Tidak ada kerumunan rakyat yang meratap, tidak ada doa yang mengiringi kepergiannya. Ia mati dalam kehinaan, dilupakan secepat angin badai menerbangkan pasir. Sosok yang pernah dipuja sebagai wali, kini berakhir sebagai pengkhianat nista. Jasadnya dikuburkan di sebuah tempat tak bertanda di luar kota. Namun, seiring waktu, orang-orang menandai lokasi itu, bukan untuk dihormati, tetapi sebagai pengingat. Makamnya yang sepi kini menjadi sebuah pelajaran bisu bagi generasi-generasi berikutnya. Sebuah monumen tentang betapa berbahayanya keserakahan yang bersembunyi di balik jubah iman. Kisah dari Samarkand ini mengajarkan kita untuk selalu waspada. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa orang-orang yang paling lantang berteriak atas nama Tuhan, kadang adalah mereka yang hatinya paling jauh darinya. Mereka menggunakan ayat-ayat suci sebagai senjata dan kepercayaan tulus sebagai umpan. Pelajaran ini tetap relevan hingga hari ini, dimanapun kita berada. Iman sejati membawa kedamaian dan kasih sayang, bukan perpecahan dan pertumpahan darah. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari lembaran-lembaran sejarah yang sering terlupakan. Sampai jumpa di video berikutnya.